Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sindiani Latif, NPM 23621040. Saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah praktikum pemrograman mobile untuk menjelaskan beberapa proyek yang telah kita buat dari modul. Proyek pertama yang kita miliki di sini terdapat database SQLite. Di mana pada database SQLite kita akan membuat MTV activity pada Android Studio yang terhubung dengan SQL database. Di dalam database SQLite terdapat beberapa activity dan juga kelas. Pada main activity sebagai menjadi tempat untuk menampilkan semua data-data buku. Kemudian kita memiliki activity add untuk menambahkan daftar buku dan juga activity edit untuk mengedit buku. Dan yang terakhir kita memiliki kelas SQL yang akan mengextend dari SQLite Open Helper sebagai tempat untuk menyambungkan project dengan database. Maka di sini saya akan menjelaskan mulai dari main activity. Pada main activity akan menampilkan string daftar untuk menampilkan daftar dari buku yang berada di dalam database. Selanjutnya terdapat list view yang akan menampilkan daftar buku menjadi lebih menarik menggunakan XML. Selanjutnya ada menu. Menu di sini digunakan sebagai navigasi yang akan menampilkan menu tambah, refresh dan juga exit. Kemudian di sini ada method reference list yang akan mengambil SQLite database agar bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data buku. Kemudian di sini ada perintah untuk select from buku untuk mengambil data buku dan juga akan dibuat menjadi daftar. Di mana daftar tersebut akan ditampilkan pada list view di sini. Kemudian di dalam list view terdapat fungsi untuk melakukan edit atau delete. Di mana jika kita memilih daftar buku tersebut, misalnya kita memilih salah satu, maka dia akan menampilkan dua case. Yang dimana case pertama untuk mengedit yang akan menuju ke kelas edit. Kemudian untuk case yang kedua, dia akan melakukan delete, di mana di sini dia mengambil data dari SQLite database, kemudian menggunakan perintah delete from buku, where judul buku yang dipilih, kemudian buku tersebut akan dihapus dari daftar buku. Selanjutnya kita akan membuka kelas add. Pada kelas add, dia mengextend dari activity, di mana di dalam kelas add digunakan untuk menambahkan buku dan juga data buku ke dalam database SQLite. Di sini dia menggunakan perintah insert into buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit dan penerbit. Maka digunakan perintah insert into buku yang mengambil judul buku, nama pengarang dan tahun terbit. Kemudian pada kelas edit digunakan untuk melakukan edit pada buku yang akan dipilih. Di sini menggunakan perintah select from buku, di mana judul buku, kemudian data tersebut akan diubah pada edit judul buku, edit nama pengarang, edit tahun terbit dan juga edit penerbit. Kemudian setelah kita mengetik, maka akan tersimpan di button edit simpan, kemudian menggunakan perintah database update buku, set judul buku dengan mengambil data buku yang telah diperbarui. Kemudian kita akan membahas tentang kelas SQL sebagai kelas yang akan menghubungkan project kita dengan SQLite Open Helper database. Di sini kita menggunakan perintah create table buku untuk membuat table buku. Kemudian kita di sini sudah menambahkan dua value untuk
daftar buku yang akan ditampilkan, yaitu pertama buku dengan judul penerapan sistem dan pengantar IT. Kemudian kita bisa langsung mencoba running dan melihat bagaimana aplikasinya berjalan. Maka seperti inilah tampilan hasil running dari database SQLite. Di sini terdapat daftar buku yang telah berada di dalam database. Ada buku dengan judul penerapan sistem, pengantar IT, dan teknologi. Di sini dia menggunakan kode yang ini, select from buku, untuk menampilkan buku tersebut. Lalu di sini untuk navigasinya atau bagian menu ada tambah, refresh, dan exit. Di sini kita bisa melihat di icon titik 3. Maka di sini ada tambah, refresh, dan exit untuk keluar. Kemudian jika kita ingin mengedit atau menghapus dari buku tersebut, kita bisa mengklik bukunya, kemudian melakukan edit. Di sini misalnya saya mengganti judul bukunya dengan penerapan sistem informasi, lalu disimpan, maka buku tersebut telah berhasil diubah judul bukunya. Kemudian kita bisa menambahkan buku baru, misalnya dengan judul buku Hujan, nama pengarang Terelie, kemudian tahun terbit 2020, dan penerbit adalah Gramedia. Kemudian jika kita simpan, maka buku tersebut telah masuk ke dalam daftar buku. Jika kita ingin menghapus bukunya, kita bisa mengklik buku, kemudian melakukan delete. Maka buku tersebut telah dihapus dari database. Maka seperti itulah tampilan dari project database SQLite. Maka itulah tampilan pada project di database SQLite. Kita akan masuk ke project selanjutnya, yaitu belajar Flutter. Project selanjutnya yaitu belajar Flutter. Di sini kita akan belajar cara penggunaan Flutter. Yang pertama, di sini ada MindDart. File MindDart adalah file di mana aplikasi ini akan berjalan. Jadi kita bisa mengatur untuk membuka produk detail, produk forum, produk page, kolom widget, hello world, atau raw widget yang mau ditampilkan pada MindDart. Jadi MindDart adalah tampilan untuk kita menampilkan aplikasinya. Kita akan menampilkan bagaimana cara menampilkan page-page lain dari MindDart ini, yaitu kita menggunakan di sini home. Jadi jika ingin menggunakan Hello Dart, kita akan memasukkan tampilan Hello Dart-nya. Di sini jika ingin menggunakan produk detail, kita bisa memasukkan produk. Di sini jika kita ingin membuka page lain, kita bisa mengganti dari produk page menjadi produk detail, atau jika ingin produk forum, maka bisa ganti menjadi produk forum. Atau jika ingin menjadi kolom widget, kita bisa mengganti jadi kolom widget, dan seterusnya. Begitu juga dengan Hello World dan raw widget. Kemudian kita akan mereview pada Hello World. Sederhana saja, di sini kita hanya menampilkan child text untuk menampilkan teks Hello World. Di sini kita menggunakan child. Kemudian pada raw widget, kita menggunakan children dengan body row agar teksnya bisa row atau bisa horizontal. Jadi teksnya akan menyamping. Namun pada kolom widget, kita menggunakan kolom, body kolom, agar teksnya bisa menjadi vertikal atau kolom ke bawah. Kemudian pada produk forum, di sini akan menampilkan untuk menambahkan produk, jadi produk forum yang akan ditambahkan dengan menggunakan kode produk, nama produk, dan harga produk. Kemudian terdapat untuk pengisian text box kode produk, nama produk, harga produk, dan tombol simpan pada children.
dapat diisi di dalam sini. Untuk pengisiannya terdapat label teks kode produk, nama produk, dan harga. Kemudian ada tombol simpan yang akan di-push material page root. Selanjutnya yaitu produk detail.dart. Di dalam sini akan menampilkan kode produk, nama produk, dan harga secara detail. Maka kode produk akan dipanggil dari widget kode produk dan seterusnya. Kemudian pada produk page akan menampilkan semua produk yang berada di dalam aplikasi tersebut. Seperti di sini sudah diisi dengan item produk kulkas, TV, dan juga mesin cuci. Kemudian pada item produk di sini akan ditampilkan produk-produk yang berada di dalam produk page. Selanjutnya kita bisa mencoba running agar bisa melihat hasil runningnya. Pertama kita akan mencoba Hello World. Di sini tampilannya hanya menunjukkan teks Hello World dan juga title belajar Flutter. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk running Raw Widget. Pada tampilan Raw Widget akan menampilkan teks dengan berbentuk row atau berbentuk horizontal. Jadi teksnya akan menyamping membentuk horizontal. Kemudian kita akan mencoba running column widget. Pada kolom widget, teksnya akan berbentuk kolom atau secara vertikal. Itu disebabkan karena pada children kita memerintahkan cons agar teks tersebut bisa membentuk vertikal atau ke bawah. Selanjutnya kita akan mencoba running dari produk page. Beginilah tampilan pada produk page. Di sini akan menampilkan title data produk, kemudian akan menampilkan list view untuk children pada produk. Di sini terdapat produk kulkas, TV, dan juga mesin cuci. Kemudian terdapat icon untuk menambahkan produk yang dimana pada codingannya terdapat pada material page root. Di sini akan membuat build konteks untuk cons menuju kepada produk forum. Kemudian di sini kita bisa membuka detail produk. Jadi tanpa perlu kita membuka halaman detail produk, kita sudah bisa membukanya dari produk page dengan cara mengklik produk. Misalkan di sini kita mengklik produk kulkas, maka kita bisa melihat rincian detail produk dari kulkas, seperti kode produk, nama produk, dan juga harganya. Kemudian di sini ada button kembali untuk kembali ke produk page. Kemudian di sini ada icon untuk menambahkan yang tadi akan menuju ke produk forum. Jika diklik, maka akan langsung masuk ke dalam forum produk. Di sini bisa dimasukkan kode produk, nama produk, dan harga. Kemudian ada button kembali juga untuk kembali ke data produk. Pada codingan detail produk berada di dalam material page root berikut. Dia terletak di bawah. Di sini akan menampilkan konteks menuju ke produk detail dengan mengambil kode produk, nama produk, dan harga. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari project belajar Flutter. Maka kita bisa melanjutkan ke penjelasan project selanjutnya. Untuk project selanjutnya yaitu toko API. Di sini pertama-tama kita akan membuka SEM terlebih dahulu. Lalu start Apache dan MySQL.
Jika sudah start Apache dan MySQL, maka kita bisa membuka admin pada MySQL. Kemudian kita akan membuka database toko API yang telah kita buat. Di dalam database toko API terdapat beberapa tabel, yaitu tabel member token, dan tabel produk. Di dalam tabel member terdapat struktur ID sebagai primary key, nama, email, dan password. Kemudian pada member token memiliki struktur ID, member ID, dan out key. Kemudian tabel terakhir yaitu produk. Di dalam tabel produk terdapat struktur ID, kode produk, nama produk, dan harga. Selanjutnya kita akan membuka project toko API yang menggunakan PHP dari Visual Studio Code. Kita langsung membuka app config, lalu database.php. Di sini kita akan menyambungkan project toko API ini dengan database yang telah kita buat di dalam phpMyAdmin. Selanjutnya kita akan membuka RESTful controller. Pada halaman controller, kita akan membuat RESTful controller. Di sini digunakan untuk melihat respon dari hasil pada Postman untuk mengambil kode, status, dan data. Kemudian kita akan membuka model. Di sini ada folder models. Dalamnya terdapat mregister yang digunakan untuk menyimpan data dari registrasi, yaitu nama, email, dan password. Kemudian jika sudah membuat RESTful controller, maka bisa dilanjutkan dengan bagian registrasi. Tahapan pertama yaitu model dari registrasi. Di dalam mregister.php digunakan sebagai model yang mewakili tabel member untuk user saat melakukan registrasi, di mana fieldnya ada nama, email, dan password. Kemudian pada registrasi controller digunakan untuk mengatur logika saat pengguna melakukan registrasi. Maka di sini terdapat fungsi untuk registrasi untuk mengisi data, lalu data tersebut akan masuk ke dalam model untuk membuat sebuah registrasi baru. Lalu jika model tersebut di-save, maka responnya jika berhasil atau true, maka registrasi berhasil. Namun jika registrasi gagal, akan bernilai 400. Namun jika berhasil akan bernilai 200. Jika sudah, maka kita bisa lanjutkan ke tahap login. Di sini terdapat model login yang memiliki fungsi sama seperti mregister untuk menangani tabel member token, di mana fieldnya yaitu member ID yang akan memanggil ID dari registrasi dan juga out key. Kemudian ada login controller yang akan mengatur logika saat pengguna melakukan login. Kemudian membuat member baru yang akan mengambil data dari model member. Kemudian akan membuat login, akan memanggil model login juga. Kemudian akan membuat model login baru dengan mengambil out key untuk random string. Di sini random stringnya bisa dari 1 sampai 9, A sampai Z huruf kecil, dan A sampai Z huruf besar. Kemudian jika login berhasil di-save, maka member ID akan dipanggil dan juga out key. Kemudian jika berhasil melakukan login akan mendapatkan kode 200 dan true. Kemudian jika login controller telah berhasil dibuat, kita akan melanjutkan dengan CRUD produk, di mana CRUD produk di dalamnya kita akan membuat model produk. Model produk di mana terdapat dalam model produk sama seperti model login dan register, yaitu menangani bagaimana produk di dalam database dengan field kode produk, nama produk, dan harga. Pada produk controller kita akan membuat function untuk melakukan CRUD. Di dalamnya ada public function untuk create atau membuat produk baru.
Di sini akan dimasukkan kode produk, nama produk, dan harga. Kemudian terdapat function list untuk menampilkan keseluruhan produk, lalu function detail untuk menampilkan detail dari produk, kemudian function ubah atau update untuk mengubah data dari produk, lalu yang terakhir ada function hapus untuk menghapus produk. Untuk function detail, ubah dan hapus akan mengakses ID dari produk pada database. Dan jika function berhasil dijalankan dan berhasil, maka akan muncul kode 200 jika berhasil. Kemudian jika semuanya berhasil dibuat, maka pada folder config kita akan membuka routes, lalu menambahkan rute untuk membuka tampilan home, registrasi, login, dan produk. Di dalam produk juga membuat rute untuk melakukan create, list, detail, ubah, dan hapus. Maka kita akan mencoba untuk menjalankan proyek ini dari Postman. Jika telah membuka Postman, maka kita akan pertama membuka proyek kita, yaitu Toko API. Di sini saya sudah membuka proyeknya. Kemudian kita akan membuka pada bagian registrasi. Di sini saya akan mencoba melakukan registrasi. Jika sudah, kita akan langsung send. Maka di sini jika sudah muncul kode 200 dengan status true, maka datanya berhasil. Maka kita telah berhasil melakukan registrasi. Kemudian kita akan mencoba melakukan login dengan akun yang telah kita registrasi. Jika sudah, bisa langsung di-send. Maka jika tampilannya sudah kita telah berhasil melakukan login. Jika sudah selesai login, kita bisa melakukan CRUD pada produk. Di sini kita akan buka produk. Yang pertama-tama kita akan melakukan create atau menambahkan produk. Di sini kita menggunakan post. Kemudian kita bisa mengisi data produk. Misalkan kode produk di sini saya mengisi AA05. Nah, nama produk dengan harga 3.500.000. Harga 3.500.000. Kemudian kita bisa send. Jika sudah oke, maka kita telah berhasil menambahkan data produk ke dalam database. Di sini kita bisa mencoba lihat database-nya pada tabel produk. Di sini sudah masuk AA05 Realme 10 dengan harga 3.500.000. Kemudian kita akan mencoba untuk list produk untuk melihat produk apa saja yang berada di dalam database. Kita akan menggunakan metode get, kemudian send. Maka di sini kita bisa melihat list dari produk yang berada di dalam database. Di sini sudah ada kode produk, ya. Di sini sudah ada produk dengan nama Realme Smart TV 50 inci, Epson Printer 13 11.0, dan Realme 10. Kemudian kita akan mencoba untuk show produk, atau kita ingin melihat detail produk tersebut. Misalkan di sini, kemudian kita akan melakukan show produk. Kemudian kita akan mencoba show produk atau melihat detail produk dari database. Di sini kita akan menggunakan ID dari produk tersebut untuk memanggil produk untuk menampilkan detailnya. Misalkan di sini kita manggil ID 1. Maka yang ditampilkan adalah produk dengan ID 1. Lalu jika kita ingin menampilkan produk Realme 10, kita akan menggunakan ID-nya yaitu ID 5. Maka ini adalah detail dari produk Realme 10. Kemudian
kita akan melakukan update produk, yaitu mengubah data dari sebuah produk. Masih sama seperti sebelumnya, kita menggunakan ID untuk memanggil produk tersebut. Metodenya untuk metode yang digunakan pada update produk menggunakan metode put. Misalnya di sini kita ingin mengganti Realme 10 menjadi Realme 10 Pro. Maka kita bisa langsung ganti dan bisa disesuaikan dengan ID dari produk tersebut. Kemudian di sini datanya sudah berubah dari Realme 10 menjadi Realme 10 Pro. Kita akan mencoba melihat dari database. Di sini Realme 10. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi Realme 10 Pro. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus produk dari database. Masih sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan ID dari produk yang ingin dihapus. Di sini saya ingin menghapus produk Realme 10 Pro, maka akan menggunakan ID 5, lalu metodenya diganti menjadi delete. Kemudian kita bisa langsung send, maka produk tersebut telah berhasil dihapus. Kita bisa mencoba melihatnya dari database. Di sini sudah berhasil dihapus. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Postman. Di dalam Postman, kita bisa melakukan cek kode yang telah kita buat kodenya dari Visual Studio Code menggunakan bahasa PHP, yang dimana sudah terhubung dengan database Toko API. Kita akan lanjutkan ke proyek selanjutnya, yaitu toko kita. Proyek yang terakhir yaitu toko kita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa file yang telah dibuat. Di sini terdapat file main.dart. Untuk folder model terdapat login, produk, dan registrasi. Kemudian untuk folder UI terdapat login page, produk detail, produk forum, produk page, dan registrasi page. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pada main.dart. Di sini main.dart masih menjadi tempat untuk kita bisa running page-page lain. Menggunakan perintah home. Kemudian untuk folder model di sini terdapat file login.dart. Pada kelas login terdapat atribut kode, status, token, user ID, dan user email. Di dalam login.dart dibuat untuk menyimpan data login yang mengambil kode, status, token, user ID, dan email. Kemudian pada produk Dart terdapat kelas produk yang memiliki atribut ID, kode produk, nama produk, dan harga. Kemudian di sini juga akan menyimpan sebagai penyimpanan data dari produk. Kemudian registrasi juga sama seperti pada login, namun pada registrasi tapi pada registrasi atributnya hanya kode, status, dan data. Kemudian pada folder UI terdapat login page, yang dimana pada login page digunakan untuk menampilkan sebagai tampilan utama dari login page. Jadi jika login.dart pada model adalah tempat penyimpanan data login, namun pada UI login page digunakan untuk tempat menampilkan login page. Di sini kita akan memasukkan child dengan padding, const child forum yang akan menampilkan child dengan email text, password, dan button login. Maka tampilan widgetnya seperti berikut. Kemudian terdapat widget menu registrasi jika belum memiliki akun, maka bisa melakukan registrasi ke registrasi page. Di sini menggunakan material page route untuk memanggil registrasi page. Kemudian
pada registrasi page, sama seperti pada login page. Tapi di sini pengisiannya menggunakan nama, email, password, dan konfirmasi password serta button registrasi. Kemudian pada produk page, di sini akan menampilkan keseluruhan produk page. Di sini akan menampilkan keseluruhan produk yang berada di dalam aplikasi tersebut. Di sini sudah ada beberapa list item yang sudah kita bikin, yaitu kamera, kulkas, dan mesin cuci. Di sini juga terdapat material page route yang akan menuju ke produk detail. Jika kita mengklik produk tersebut, maka kita otomatis akan pindah ke halaman produk detail. Begitu juga untuk menambahkan produk, di sini terdapat navigator, di mana kita bisa menambahkan produk menggunakan material page route yang akan menuju ke halaman produk page. Kemudian pada produk detail, ini kita akan menampilkan teks untuk memanggil kode produk, nama produk, dan harga produk dari produk yang telah kita pilih untuk melihat detail produknya. Kemudian ada tombol untuk menghapus dan mengedit. Kemudian di sini kita bisa melakukan hapus dan edit jika kita ingin menghapus. Kemudian di sini terdapat widget untuk tombol hapus dan edit. Di sini jika kita ingin mengedit, maka kita akan diarahkan untuk ke produk forum. Lalu jika ingin menghapus, kita bisa melakukan konfirmasi hapus. Pada konfirmasi hapus akan muncul alert, yakin ingin menghapus data ini. Selanjutnya pada produk forum, di sini kita bisa menambahkan produk atau mengubah produk. Di sini ada codingan untuk mengubah produk, ada is update. Kemudian di sini adalah kode untuk menambahkan kode produk, nama produk, harga produk, serta button simpan. Di sini kita menggunakan keyboard tipe text input agar bisa menginput produk tersebut. Kita bisa langsung saja tes running aplikasinya. Jika ingin running, harus running melalui folder. Jika ingin running, kita hanya bisa running pada folder UI saja, karena pada folder model ini merupakan tempat untuk menyimpan data dari login, produk, dan register. Dia bukan tampilan utama dari page tersebut. Maka di sini kita bisa ngetes dengan mengecek login page. Di sini kita bisa melakukan login dengan memasukkan email dan password. Di sini kita menggunakan teks input IP, makanya kita bisa melakukan input teks ke dalam aplikasi ini. Jika ingin registrasi, di sini sudah ada menu registrasi yang menggunakan material page route untuk menuju ke halaman registrasi page. Itu berada di sini, kita bisa mengklik tulisan registrasi. Maka seperti inilah tampilan registrasinya. Kita bisa menginput nama, email, password, dan konfirmasi password. Dan juga kita bisa kembali ke halaman login. Selanjutnya kita akan tes running untuk produk page. Seperti inilah tampilan list produk. Di sini terdapat button untuk kita menambahkan produk. Lalu ada list dari produk yang berada dari aplikasi ini.
Di sini jika kita mengklik produk tersebut, maka kita akan masuk ke dalam tampilan detail produk, di mana detail produk yang ditampilkan adalah dari produk yang telah kita klik. Di sini juga bisa melakukan edit atau delete. Jika kita melakukan edit, maka kita akan masuk ke tampilan seperti berikut. Kemudian untuk delete akan ada pop-up. Jika ingin delete, maka akan ada alert untuk menghapus atau tidak. Kemudian jika ingin menambahkan produk, kita akan masuk ke dalam tampilan halaman produk forum, mana kita bisa menginput kode produk, nama produk, dan harga produk. Maka itu saja tentang aplikasi toko kita, dan juga untuk project-project sebelumnya, kita sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang project-project yang telah kita buat sebelum-sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.